Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yang berjudul Non-Linear Transmission and Simple Model for Bovine Tuberculosis, yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Widyastuti, ada Sylvia Selawati, ada Tania Arzuf, dan Teguh Firmansyah. Pada pembahasan proyek kami ada latar belakang, model, titik kesetimbangan, angka rasio reproduksi dasar, analisis kestabilan titik, dan kesetimbangan interpretasi. Yang pertama yaitu latar belakang, tuberkulosis sapi. Tuberkulosis sapi merupakan penyakit infeksius menular dan kronik disebabkan oleh embufis. Dapat menginfeksi hewan ternak lainnya, hewan liar, dan manusia. Semua bangsa sapi rentan terhadap infeksi embufis. Umumnya anak sapi lebih rentan terhadap infeksi dibandingkan dengan sapi dewasa. Selanjutnya menyerang hewan ungulata liar, posum. Tuberkel basili sapi menyerang hewan ungulata liar atau posum di banyak negara dan dapat menulari spesies lain, dan merupakan problem utama di beberapa negara bagian di Afrika dan di New Zealand, posum, dan di Eropa khususnya UK Bedger sebagai ada perdebatan tentang metode utama penularan tuberkulosis di antara posum dengan berbagai situasi sarang secara berurutan. Penularan selama kawin, penularan antara pejantan yang bersaing untuk mendapatkan pasangan, dan penularan dari ibu ke anak kantong disarankan. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO memperkirakan bahwa untuk tahun 1990 sampai 1999, kejadian dan kematian tuberkulosis manusia masing-masing akan menjadi 88 juta dan 30 juta, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara berkembang. Insiden global tahunan tuberkulosis diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta pada tahun 2000, meningkat 36% dari tahun 1990. Pada tahun 1995, 3,3 juta kasus dilaporkan ke Program Tuberkulosis Global (WHO). Di negara-negara industri, tuberkulosis sapi adalah dikendalikan pada hewan ternak. Akibatnya, infeksi pada manusia diminimalkan. Meskipun potensi risiko tetap ada, negara-negara ini sadar akan implikasi lokal dan internasional dari penyakit ini terhadap perdagangan pada hewan dan produk hewani. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Selawati. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah model, di mana daftar variabelnya adalah ST, IT, dan NT. Selanjutnya daftar parameter alfa, beta, delta, sigma, N, dan nu, lalu gamma. Selanjutnya dapat dilihat diagram proses transmisi M. tuberculosis varian bovis dalam tubuh posum. Dari diagram diperoleh formula dinamika M. bovis yang disajikan dalam model matematika, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya penentuan titik kesetimbangan. Dengan membuat dua skiri sistem persamaan 1,1 sama dengan 0, diperoleh persamaan 1,2. Kemudian dari persamaan 1 pada sistem persamaan 1,1 diperoleh pula persamaan 1,3. Kemudian substitusikan persamaan 1,3 ke persamaan 2 pada sistem persamaan 1,2, maka diperoleh persamaan 1,4. Selanjutnya substitusikan persamaan 1,3 dan persamaan 1,4 ke persamaan 3 pada sistem persamaan 1,2. Diperoleh persamaan 1,5 dan 1,6. Selanjutnya titik kesetimbangan pertama, substitusikan persamaan 1,5 ke persamaan 1,3 didapatkan N sama dengan 0. Kemudian substitusikan persamaan 1,5 ke persamaan 1,4 didapatkan I sama dengan 0. Jadi diperoleh titik kesetimbangan yaitu alfa per delta, 0,0. Selanjutnya titik kesetimbangan kedua, substitusikan persamaan 1,6 ke persamaan 1,3 didapat
kan N, kemudian substitusikan persamaan 1.6 ke persamaan 1.4, diperoleh I. Jadi diperoleh titik kesetimbangan kedua yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, untuk menentukan angka rasio reproduksi dasar, yaitu dengan mengasumsikan I sama dengan 0 berdasarkan titik kesetimbangan endemik E2, diperoleh pula R0 sama dengan alfa beta kali nu N kurang sigma per delta dikali sigma gamma. Berdasarkan nilai R0 tersebut, 1 jika R0 kecil sama dengan 1, maka sistem persamaan 1.1 mempunyai satu titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas Embofis E1. Kemudian jika R0 besar dari 1, maka sistem persamaan 1.1 mempunyai dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit E1 dan titik kesetimbangan yang terdapat virus bebas E2 dengan SIN yang dapat dilihat pada layar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sylvia Salawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teguh Firmansyah. Pada Teguh dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis titik kesetimbangan sistem persamaan 1.1. Maka diperoleh matriks Jacobiannya yang tertera pada sistem persamaan 1.7. Pada analisis kestabilan model proses transmisi virus bovin di dalam tubuh posum, titik equilibrium yang dianalisa adalah sebagai berikut. Analisis kestabilan di titik kesetimbangan bebas virus. Dari hasil substitusi S1, yaitu alfa per delta, 0,0 kepersamaan diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu mencari persamaan karakteristik dengan tahapan sebagai berikut. Dengan menggunakan aturan kofaktor, maka matriks di atas dapat dihitung sebagai berikut dan diperoleh persamaan 1.8. Dari persamaan di atas, nilai eigen yang pertama adalah lambda 1 sama dengan negatif delta. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai delta adalah positif, sehingga bagian real dari nilai eigen pertama adalah negatif. Dari persamaan 1.8 dapat dilihat bahwa persamaan karakteristik untuk kedua dari nilai eigen lainnya adalah sebagai berikut yang tertera pada persamaan 1.9. Jadi didapat persamaan karakteristik yakni sistem persamaan 1.10 yang tertera pada layar. Menunjukkan A2 besar dari 0 dipunyai R0 sebagai berikut. Kemudian A2 besar dari 0. Jadi nilai eigen untuk persamaan karakteristik 1.10 sebagai berikut yang tertera pada layar. Jelas saat D kecil dari 0, maka lambda 2 dan lambda 3 mempunyai bagian real negatif. Jadi saat D besar dari 0, maka lambda 2 dan lambda 3 mempunyai bagian real negatif. Saat D besar dari 0, jelas D kecil dari A1 kuadrat. Kemudian diperoleh lambda 3 kecil dari 0. Jelas negatif alfa A1 plus akar D per 2 kecil dari 0. Lambda 2 kecil dari 0. Jadi saat D besar dari 0, maka lambda 2 dan lambda 3 mempunyai bagian real negatif. Kemudian analisis kestabilan di titik kesetimbangan terdapat virus bebas. Mempunyai titik E2 yang tertera pada layar. Karena N0-nya sebagai berikut. Titik kesetimbangan E2 dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut yang tertera pada layar. Jadi titik E2 sama dengan alfa per delta R0, alfa per delta kali 1 dikurang 1 per R0, delta per beta dikali R0 dikurang 1. Kemudian substitusikan E2 ke persamaan, diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu mencari persamaan karakteristik dengan tahapan sebagai berikut.
yang diperoleh persamaan 1.11 yang tertera pada layar. Dari sistem persamaan karakteristik 1.11 yaitu diperoleh persamaan 1.12 untuk mengetahui nilai eigen yang bagian realnya bernilai negatif dari persamaan karakteristik 1.12, maka menggunakan kriteria Routh-Hurwitz yang memenuhi syarat-syarat berikut. B1 besar dari 0, B2 besar dari 0, B3 besar dari 0. B1 kali B2 kurang B3 besar dari 0 dipunyai R0 sebagai berikut. Jelas B1 besar dari 0 jika R0 besar dari 1 menunjukkan B2 besar dari 0. Jelas B2 sebagai berikut tertera pada layar bahwa B2 besar dari 0 jika R0 besar dari 1 menunjukkan B3 besar dari 0. Jelas B3 diperoleh sebagai berikut. Kemudian jelas bahwa B2 besar dari 0 jika R0 besar dari 1 menunjukkan B1 kali B2 dikurang B3 besar dari 0. Misalkan gamma sama dengan P, diperoleh persamaan 1.13 yang tertera pada layar. Jadi untuk memenuhi B1 kali B2 dikurang B3 besar dari 0, maka persamaan 1.13 positif yakni C1 R0 pangkat 4 ditambah C2 R0 pangkat 3 ditambah C3 R0 pangkat 2 ditambah C4 R0 ditambah C5 besar dari 0. Jelas bahwa B1 dikali B2 dikurang B3 besar dari 0. Dengan demikian persamaan 1.12 mempunyai akar-akar yang bagian realnya bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa E2 merupakan titik stabil asimptotik lokal. Teorema 1.2. Pertama, jika R0 kecil dari 1, maka titik kesetimbangan E1 stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika R0 besar dari 1, maka titik kesetimbangan E1 tidak stabil dan titik kesetimbangan E2 stabil asimptotik lokal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teguh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian interpretasi, simulasi dalam keadaan bebas virus. Simulasi dalam keadaan ini menggunakan syarat awal, yaitu untuk nilai S0 sama dengan 400, sel terinfeksi atau posum terinfeksi I0 sama dengan 0, dan virus bufin sama dengan 5. Sedangkan nilai-nilai parameter yang diberikan untuk membuat simulasi dari model penyebaran virus bufin disajikan dalam tabel. Tabel di bawah ini terdapat nilai-nilai parameter untuk simulasi model saat R0 kecil 1. Nah, dari nilai parameter pada tabel di atas, maka menghasilkan nilai R0 sama dengan 0,7479. Selanjutnya, dengan menggunakan mapel 18 dapat ditunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi posum rentan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena populasi posum rentan atau susceptible terinfeksi virus dan memasuki kelompok infeksius. Selanjutnya, laju pertumbuhan posum rentan mulai naik pada waktu tertentu. Ini dikarenakan virus yang ada di dalam posum mulai menghilang sehingga posum yang terinfeksi akan berkurang. Pada laju pertumbuhan posum rentan terlihat bahwa populasi ini tidak akan mengalami perubahan pada waktu tertentu. Pada keadaan tersebut, sistem berada dalam kondisi setimbang. Berdasarkan hasil numerik, populasi posum rentan akan mencapai 100 pada saat T tertentu dan konstan pada titik tersebut. Selanjutnya, pada gambar menunjukkan bahwa posum infeksius mengalami naik turun. Ini grafik dinamis posum terinfeksi pada saat R0 kecil 1. Nah, kenaikan ini disebabkan posum
variabel terinfeksi dan akhirnya menjadi kelompok posum infeksius. Tetapi selanjutnya posum infeksius turun sampai ke titik di mana pergerakan posum terinfeksi tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan setimbang. Penurunan ini dikarenakan karena tidak adanya penambahan dari posum rentan yang menjadi posum terinfeksi. Posum terinfeksi ini akan terus turun sampai di mana laju pertumbuhan posum infeksius tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan setimbang. Berdasarkan hasil numerik, populasi posum terinfeksi dalam keadaan setimbang adalah 0 pada waktu tertentu. Artinya, yang terinfeksi tidak ada lagi di dalam tubuh posum. Selanjutnya, ini merupakan grafik dinamika M. tuberculosis varian bovis saat R0 kecil 1. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa proporsi virus juga mengalami pergerakan naik turun. Sama halnya dengan posum infeksius, kenaikan ini disebabkan sel yang terinfeksi menghasilkan virus bufin baru dan virus bufin tersebut dapat berkembang biak di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, laju pertumbuhan virus akan mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena posum yang terinfeksi juga mengalami penurunan. Populasi virus ini akan terus berkurang sampai di mana laju pertumbuhan virus tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan setimbang. Berdasarkan hasil numerik, populasi virus dalam keadaan setimbang adalah 0 pada waktu tertentu, artinya virus sudah tidak ada lagi di dalam tubuh posum. Selanjutnya itu simulasi dalam keadaan terdapat virus bebas. Simulasi dalam keadaan ini menggunakan syarat awal, yaitu nilai S 0 sama dengan 100, sel atau posum terinfeksi 0 sama dengan 5, dan virus bufin V0 sama dengan 10. Sedangkan nilai-nilai parameter yang diberikan untuk membuat simulasi dari model penyebaran virus bufin disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, dari nilai parameter pada tabel di atas, maka menghasilkan nilai R0 1,529166667 dengan menggunakan MEPEL 18. Nah, pada gambar ini merupakan grafik dinamika atau posum rentan saat R0 besar 1. Pada gambar di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan posum rentan turun tajam. Penurunan ini dikarenakan posum rentan terinfeksi virus bufin dan akhirnya menjadi kelompok posum infeksius. Selanjutnya, laju pertumbuhan posum rentan mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan berkurangnya virus bufin yang menginfeksi posum rentan. Tapi kemudian laju pertumbuhan posum rentan kembali mengalami penurunan. Keadaan laju pertumbuhan akan terus-menerus naik turun sampai laju pertumbuhan tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan setimbang pada titik tertentu. Pada keadaan setimbang tersebut, sudah tidak ada penambahan virus bufin yang menginfeksi posum rentan. Berdasarkan hasil numerik, populasi posum rentan dalam keadaan setimbang adalah 65,3950953 pada waktu tertentu. Nah, grafik ini merupakan dinamika posum terinfeksi saat R0 besar 1. Pada gambar di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan posum terinfeksi naik. Hal ini dikarenakan posum rentan yang terinfeksi virus menjadi kelompok posum terinfeksi. Selanjutnya, laju pertumbuhan posum terinfeksi perlahan turun. Ini dikarenakan laju kematian posum terinfeksi lebih besar dari laju penambahan posum terinfeksi. Laju pertumbuhan posum terinfeksi kemudian perlahan akan naik turun, sampai pada waktu tertentu laju pertumbuhan sel terinfeksi tersebut akan terlihat dalam kondisi setimbang. Berdasarkan hasil numerik populasi posum terinfeksi dalam keadaan setimbang adalah 4,325613078 pada waktu tertentu dengan menggunakan aplikasi MEPEL 18. Selanjutnya, grafik dinamika tuberculosis varian bovis saat R0 besar 1. Pada gambar di atas, lihat bahwa laju pertumbuhan virus naik. Hal ini dikarenakan posum yang terinfeksi menghasilkan virus bufin, dan virus bufin sendiri dapat berkembang biak di dalam tubuh posum. Selanjutnya, laju pertumbuhan virus perlahan mulai mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring penurunan posum terinfeksi. Selanjutnya, laju pertumbuhan virus akan kembali naik kemudian sampai dalam kondisi setimbang. Berdasarkan hasil numerik, populasi virus dalam keadaan setimbang adalah 5,2916667
pada waktu tertentu, ini berarti virus Bufin masih tetap ada di dalam pusum. Ini merupakan model dengan menggunakan mapel dalam keadaan bebas virus. Peroleh gambar pada grafik pertama, grafik kedua, dan ketiga. Nah, ini merupakan model mapel untuk terdapat virus. Dapat dilihat pada slide, dapat gambar grafik pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tania. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 3 tentang non-linear transmission and simple model for Bufin tuberculosis. Salah dan jagalnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.